guru-guru kita, pengarang kitab ini, waliman amar hadzal majlis, wabil khusus sayyidil walid Al-Habib Naufal bin Muhammad bin Agil bin Usman bin Yahya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wasi' madkhalahum wa nawwir qabrahum waj'alil jannata maswahum waj'al ya Allah qabrahum rawdah min riyadil jannah wa la taj'al ya Allah qabrahum hufrah min hufarin nar birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatiha ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah jami'ah nafi'ah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekh Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu anhum ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala tulliqat khalati fa aradat an tajudda nakhlaha fazazaraha rajulun an takhruja fa atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala bala juddi nakhlaki fa innaki asa an tasaddaqi aw taf'ali ma'rufan. Rawahu Muslim. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amalan salihan mutaqabbalan wa anta radin anna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala tulliqat khalati fa aradat an tajudda nakhlaha fajajaraha rajulun an tahruja fa atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa qala bala juddi nahlaki fa innaki asa an tasaddaqi aw taf'ali ma'rufan. Rawahu Muslim. Wa an Jabir radhiyallahu anhu. Akhir sanadnya Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, semoga Allah redha kepadanya. Qala, dia berkata, tulliqat khalati, telah diceraikan bibiku. Ada khal, ada khalah, ada am, ada ammi. Kalau am paman dari ibu, tapi kalau khal, kalau am paman dari bapak, kalau khal paman dari ibu. Jadi kalau khalati di sini adalah saudara ibu, baik adik ibu kita ataupun kakak ibu kita, namanya khalati. Kata Sayyidina Jabir, sungguh adik atau kakak saudara dari ibuku telah diceraikan oleh suaminya. Nah, di sini yang dimaksud diceraikan di sini betul-betul talak 3. Artinya ini suaminya udah nggak bisa kembali lagi, kecuali
kecuali ini istrinya dinikah lagi. Habis itu dia bersetubuh dengan suaminya yang baru. Lalu yang ketiga syaratnya kalau diceraikan. Kalau nggak diceraikan, ya udah, habis dan putus kelar sampai situ selesai. Paham nggak kira-kira? Jadi betul-betul bibinya ini ditalak oleh suaminya talak 3. Fa'aradat an tajuda nakhlaha. Maka bibiku ini pengen memotong pohon korma daripada pohonnya. Dia pengen ngambil, dia pengen petik buah korma daripada pohonnya. Fajazaraha rajulun an tahruja. Maka ada seorang laki-laki yang memarahi nenekku, yang memarahi bibiku tadi lantaran sebab keluarnya. Jadi dimarahin itu bukan karena metik pohon kormanya, tapi lantaran keluar. Karena ini perempuan udah ditalak, ada masa iddahnya. Fa'atatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Begitu dimarahin, bibiku ini mendatangi baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu diceritakan, sesungguhnya hendak aku ingin memetik pohon korma, buah korma langsung dari pohonnya. Tiba-tiba ada seorang laki-laki memarahi aku. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Bala judi nahlika." Silahkan engkau petik pohon kormamu, buah kormamu dari pohon tersebut. Fa innaki asa an tasaddaqi. Bisa jadi engkau ingin bersedekah dengan pohon korma tersebut, dengan buah korma tersebut. Au taf'ali ma'rufan, atau engkau ingin mengerjakan perbuatan baik daripada itu. Artinya Nabi silakan. Jadi boleh orang yang habis diiddah, baik maaf meninggal suaminya ataupun dicerai suaminya, baik cerai hidup ataupun cerai mati, itu boleh perempuan itu keluar dengan catatan tadi itu, kalau kagak ada manfaat di dalam keluarga tersebut. Oh, kalau ada mudaratnya mendingan jangan. Kemungkinan ini perempuan sudah tua. Udah gitu juga maaf, hendak dia cuma pengen metik pohon korma, jadi nggak ada mudarat di dalamnya. Beb, kalau mau ke warung bagaimana? Kalau emang nyatanya nggak ada yang bisa disuruh, ada seorang istri udah cerai suaminya, baik itu cerai hidup ataupun cerai mati, hendak dia pengen keluar berbelanja, umpama kalau emang ada adiknya suruh adiknya, lebih bagus. Tapi emang kalau nggak bisa, nggak ada anaknya, nggak ada ponakannya, nggak ada saudaranya, hendak dia ingin ke pasar, silakan, dengan catatan yang pertama tutup aurat, yang kedua jangan sampai maaf dia punya lekukan badannya bisa dilihat oleh orang lain, yang ketiga jangan pakai dandan, yang keempat jangan pakai minyak wangi. Silakan dia keluar. Beb, kalau mau taklim boleh pakai? Oh, boleh banget kalau mau taklim. Jadi artinya bukan berarti orang perempuan itu apabila dicerai atau ditalak, baik talak hidup ataupun talak meninggal mati, itu gak bisa keluar rumah. Kata siapa? Boleh. Cuma tadi itu lihat kira-kira ada mudaratnya atau tidak. Kalau cuma sekedar nongkrong-nongkrong doang jangan. Apalagi suaminya dalam keadaan meninggal, itu lain ceritanya, dukanya lain, sedihnya lain, masa iddahnya juga lain, lagi berkabung, kagak pantas untuk nongkrong-nongkrong atau berbicara-berbicara. Dia lagi dalam keadaan sedih karena suaminya meninggal. Atau kalau kagak yang tadi itu hendak dia pengen belanja, lihat dulu. Kalau emang nyatanya ada yang bisa dimintain tolong, lebih bagus ini perempuan tetap di rumah. Disuruh adiknya, disuruh kakaknya, atau disuruh anaknya, atau disuruh ponakannya, itu jauh lebih baik bagi perempuan tersebut. Kecuali ini perempuan, maaf kagak genit, silakan. Kan kadang-kadang perempuan ini macam-macam. Ada yang genit, ada yang bandel, ada yang nakal, betul kira-kira. Ada yang maaf memulai duluan, ada. Biasanya seperti itu perempuan. Makanya kata Nabi, al-mar'atu hablun min habail syaitan. Perempuan itu adalah tali perangkap daripada perangkapnya syaitan. Berapa banyak orang-orang yang jatuh karena perempuan. Yang tadinya baik, keluarganya, rumah tangganya baik, harmonis, sejahtera, sakinah, mawaddah, warahmah, tiba-tiba karena ada orang ketiga, ada perempuan lain, tiba-tiba rusak rumah tangganya. Yang tadinya orangnya baik,
ame anaknya baik, ame istrinya baik, tiba-tiba jadi kasar. Berarti menunjukkan ada perempuan ketiga. Biasanya seperti itu. Atau kalau enggak sebalikannya, enggak semestinya perempuan, kadang-kadang laki-lakinya begitu juga. Betul ya kira-kira? Tumben biasanya ini perempuan lemah lembut, dengar kata, tiba-tiba sekarang jadi kasar, jadi gampang marah-marah, jadi bentak-bentak, udah gitu gampang ngomel-ngomel sampai anak-anaknya. Oh, bisa jadi ada laki-laki lain, begitu aja. Itu bisa lihat. Kalau nyatanya perempuan kita lagi genit ganjen, biasanya seperti itu. Apalagi kalau habis ketemu reunian. Sekali lagi Habib katakan, kalau emang nyatanya istri kita diundang acara reuni, kalau kita bisa nemenin, lebih baik kita temenin suaminya. Tapi kalau emang kagak bisa, mendingan jangan sama sekali. Kecuali acara reuni itu, di tengah-tengah acara itu ada pengajian, silakan. Artinya ada gurunya, ada ustazahnya yang memberikan tausiah, silakan. Tapi kalau kagak, lebih baik mendingan jangan. Paham kan kira-kira? Jangan kita gampang ngasih istri kita keluar atau izin, dikit-dikit keluar, dikit-dikit keluar, dikit-dikit. Kecuali emang yang izinnya jelas. Dia mau hadir majelis taklim, jangan pakai izin kita yang nganterin pantasnya. Kita yang bawa bini kita yang ajak untuk dia hadir di majelis taklim. Tapi kalau reuni, kira-kira yang diomongin di dalam reuni itu apa sih kira-kira? Jadi nggak ada manfaat, lebih banyak mudaratnya. Satu, berbangga-bangga. Biasanya begitu tuh, adu ajang kesombongan. Lo punya apa? Naik apa? Kerja lo di mana? Sekarang lo naik mobil atau naik motor? La haula wala quwata. Kadang-kadang seperti itu. Hanya untuk ajang gengsi atau maaf congkak-congkakan, sombongan. Hanya itu, nggak ada manfaat di dalamnya. Paham ya? Jelas ya? Itu tentang perempuan yang maaf suaminya meninggal dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan cerai mati. Paham ya? Jelas maksudnya di sini. Jadi silakan. Yang penting lihat ada madaratnya atau kagak. Kalau ada madaratnya mendingan jangan. Tapi kalau ada manfaat, lebih bagus lagi. Yang kedua juga pakaiannya. Kan kadang-kadang maaf orang kalau lagi sedih nggak bakal dandan. Ini kan kebanyakan maaf lagi sedih pakai dandan juga. Mau ngapain? Di rumah ini kagak dandan. Kadang-kadang maaf seperti ini perempuan-perempuan kita. Di rumah kagak dandan. Tapi kalau keluar kondangan, la haula wala quwata, pakai minyak wangi yang 5 juta, la haula wala quwata. Itu kira-kira. Semprot 2 semprot 3 semprot sekali aja guyurin. La haula wala quwata. Di rumah kagak. Zaman sekarang salahnya begini nih, perempuan zaman sekarang gak kayak perempuan zaman dulu. Perempuan zaman dulu dia dandan, dia cakep, dia persoalin dirinya, dia bikin halu wangi tubuhnya buat suaminya. Kalau sekarang buat laki-laki lain, buat mata laki-laki lain. La haula wala quwata. Di situ ada mancing tuh di situ. Nah, tujuan setan di situ tuh. Al-mar'atu hablun min habailis syaitan. Kan laki-laki kadang-kadang maaf kalau lihat perempuan cakep, udah gitu dia punya wangi, wangi lagi, pasti bakalan tergoda. Walaupun kita laki-laki merengos juga, itu loh kira-kira. Apalagi masih muda. Yang laki-laki yang aki-aki udah giginya 32 masih melengos juga, masih ngeliat juga. Padahal cucu udah belerok. La haula wala quwata. Pakai ngomong begini lagi, tua-tua keladi, bikin tua bikin jadi. La haula wala quwata. Bukan ingat akhirat, bukan ingat akhir daripada umurnya, banyakin taubat kepada Allah, masih godain perempuan lain juga. La haula wala quwata. Salah itu perempuannya. Kenapa? Sebabnya ada sebabnya. Di duluan yang mancing dengan apa tadi itu? Dengan ikan-ikan yang diumbar, dengan wangi-wangian aroma tubuhnya, dengan pakaian-pakaian yang menggoda, waliyahulillah. Bahkan ingat, berapa banyak juga ada saudara-saudara kita, keluarga kita, kadang-kadang anak kita, istri kita, anak perempuan kita, saudara perempuan kita yang dia keluar dari rumahnya tanpa menutup aurat. Ingat, ada ancaman dari baginda Nabi kita Muhammad. Mana-mana perempuan yang dia keluar tanpa menutup aurat, nanti dia gak bakal bisa memandang wajah Fatimah. Ya Allah, radhiyallahu. Perempuan-perempuan mana aja yang keluar, siapapun itu, baik istri kita, anak kita, perempuan kita, saudari perempuan kita, yang dia keluar, dia mau buka
auratnya nanti yaumul qiyamah nggak bisa memandang wajah Fatimah Zahra. Di mana-mana seluruh perempuan-perempuan lain, muslimah-muslimah lain, solehah-solehah lain bisa memandang wajah mulia Sayyidah Fatimah Zahra, kecuali perempuan tersebut. Orang kalau udah nggak bisa memandang wajah Fatimah Zahra, udah pasti nggak bisa memandang wajah Sayyidina Muhammad. Kalau udah nggak bisa memandang wajah Sayyidina Muhammad, udah pasti tempatnya di dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal-iyadzu billah. Kadang-kadang perempuan-perempuan kita masih pakai musuh-musuhnya Allah, pakai pakaian ketat. Kadang-kadang maaf, yang nongkrong di kafe sisa, ataupun kalau kagak lagi ngerokok, tuh perempuan ngerokok udah gak pantas dilihat. Kadang-kadang bisa jadi keluarga kita ada di situ, yang nongkrong di kafe sisa, yang maaf dia punya rambut diwarna-warnain. Waliyadzubillah. Ada nggak kira-kira begini? Banyak banget. Lantaran lakinya masa bodoh, lantaran lakinya jauh daripada agama. Ini yang dikhawatirkan oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sekali lagi tadi itu, tujuan laki-laki itu biarin dikatain keras, dikatain bawel, gak apa-apa. Yang penting buat kemaslahatan, buat kebaikan kita punya keluarga. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Ngomongnya gampang, dengarnya gampang, prakteknya susahnya luar biasa. Kadang-kadang maaf, wastabir alaiha. Yang susah itu betul-betul kita sabar. Ini kan perempuan berbeda. Kita kerasin, tiba-tiba kok patah. Kita diamin, melunjak. La haula wala quwata. Pelan. Dulu saya punya orang tua, abah saya punya nenek. Dia ngomong begini, zaman dulu nih, mendingan gue punya kebo 10 ketimbang punya anak perawan 1. Itu zaman dulu begitu tuh. Mendingan punya kebo 10 ketimbang punya 1 anak perawan. Kalau kebo kita cocok ke kanan diikut, kita cocok ke kiri diikut. Kebo namanya kebo, ada pelananya, ada talinya, tinggal ditarik doang. Tapi anak perempuan, la haula wala quwata. Makanya orang tua kita matanya panjang tuh. Kalau sebelum maghrib anak-anak kita belum pulang, matanya panjang tuh. Anak punya apa kalau mau ngajar, itu lihat saudara saya, kakak saya, adik saya belum pulang, matanya panjang melotot tuh. Kalau udah nyampe rumah baru dia tuh hilang pandangan matanya, jauh banget pandangan matanya. Kenapa? Belum keluar, belum pulang rumah di waktu maghrib. Orang dulu begitu. Kalau kita mah kagak, jam 12 malam belum keluar kita gak cariin. La haula wala quwata. Makanya berat, nggak gampang. Begitu juga tentang bab perempuan ini. Jadi boleh kita ambil kesimpulan bahwasanya perempuan yang lagi dalam keadaan masa iddah itu boleh keluar rumah. Kan kadang-kadang ada yang bilang kalau boleh keluar rumah, kata siapa? Kecuali tadi itu tempat-tempat yang ada manfaatnya, hadir di majelis taklim silakan. Udah gitu kalau emang nyatanya kepaksa dia harus ke pasar atau ke warung, kalau nggak ada yang bisa disuruh, dia nggak punya anak umpama, atau dia nggak punya keluarga, dia nggak bisa disuruh, harus dirinya sendiri yang jalan ke pasar itu dengan catatan: 1, pakaiannya harus tertutup. Yang kedua, pakaiannya disunahkan gombrong. Makanya pakaian perempuan disunahkan gombrong, nggak ada yang ketat. Yang ketiga, kagak pakai wangi-wangian, tidak pakai minyak wangi. Yang keempat, kagak pakai dandan silakan. Udah gitu hanya membeli apa yang dia butuhkan lalu kembali ke rumahnya. Paham gak nih jelasnya? Fa'aradat an tajudda nakhlaha. Maka bibiku ini pengen ngambil metik daripada pohon korma tersebut, buah pohon korma daripada pohonnya. Fajazaraha rajulun. Maka dimarahi oleh laki-laki lantaran keluarnya, bukan lantaran metik pohon korma tersebut. Bisa jadi ini pohon kormanya pendek berarti, bukan panjang, bukan tinggi. Kalau tinggi nggak mungkin dia bisa ambil. Otomatis perempuan nggak ada yang bisa manjat pohon, kecuali pohonnya emang pendek yang dia bisa jangkau untuk mengambil daripada buah tersebut, daripada korma tersebut. Fa'atatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mendatangi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Bala, silakan kau ambil. Juddi nakhlika, ambil daripada buah korma kamu, daripada pohon korma tersebut." Bisa jadi ada kebaikan di situ. Nah, yang kedua ini sering kita ambil pelajaran.
Kalau dulu orang-orang tua kita datang makanan sama kita, artinya ada orang tamu datang ke rumah orang tua kita, habis itu ada bawa-bawaan, ada makanan. Zaman dulu pakai taplak tuh, pakai serbet, piring, habis itu dibungkus sama serbet. Itu diajarkan kita dari masih kecil sama orang tua kita, jangan sampai itu piring kembali kepada orang tersebut dalam keadaan kosong. Itu zaman dulu. Tahu deh kalau sekarang kayaknya udah gak ada didikan kayak begini. Walaupun apapun itu ambil balas kebaikan daripada orang lain. Jangan sampai piring itu kembali kepada orang tersebut dalam keadaan kosong. Waktu masih kecil tugasannya seperti itu. Siapapun yang datang ke rumah. Dulu masih ada wali banyak banget yang datang. Ada yang maaf punya hajat, yang minta doa banyak. Kata dia punya apa? Ane bukan dukun. Sampai banyak banget orang yang datang minta air, minta doa. Kata Abah Hani, saya bukan dukun, saya guru ngajar. Tapi banyak orang yang datang minta air sama dia, minta doa, minta hajat, yang lain-lain. Habis itu setiap orang datang, tugasnya cuma satu, buka kulkas. Lihat apa yang ada di dalam kulkas. Seandainya nggak ada pun makanan, hanya satu buah, umpama hanya ada satu apel ataupun satu pir di dalam kulkas itu, tetap perintah si punya wali, taruh itu pir atau apel tersebut ke dalam tempat tersebut. Jangan sampai ini rantang dibalik kepada orangnya dalam keadaan kosong. Dari kecil kita seperti itu, udah dididik seperti itu. Makanya udah kebiasaan, ada orang datang, ya udah kita tukar apa aja yang ada, dibawain kita kasih lagi. Itu dari dulu tuh didikan orang-orang tua kita dulu. Kebaikan-kebaikan yang dianjurkan kita punya orang tua. Maaf, udah dari kecil dicegah kita daripada pelit kepada orang baik. Sekarang orang tua kita terkenal baik, kakek kita terkenal dermawan, murah tangannya. Tiba-tiba kita jadi pelit, ngikutin siapa? Ajaran siapa itu? Kadang-kadang seperti itu tuh. Beda, orang tuanya baik banget, anaknya ngopol banget. Ini orang-orang model-model kayak gini, dosanya kita minta dari kasih. Dosa kita minta dari kasih. Saking begininya, la haula wala quwata. Dulu orang tua kita kata, udah gitu hari Jumat, saya ingat betul-betul hari Jumat ini dia selalu tuh nukerin duit 50 ribuan berupa duit-duit receh itu. Biasanya tukernya di orang Jawa tuh emang langganan saya punya apa. Jadi udah tahu dia tuh, oh punya Habib ya, udah disiapin tuh. Yang 2 ribuan, yang 1000-an, habis itu yang 5 ribuan, pokoknya jadi duit kecil 50 ribu. Itu selalu tuh dari pagi sampai mau menjelang sholat Jumat. Assalamualaikum Beb, 13, paham 13 orang, la haula wala quwata. Pasukan moderasi banyak banget, tahu dari mana tuh? Kadang-kadang sampai pengen sholat Jumat masih minta juga, la haula wala quwata. Cuman Abah ini nggak pernah tolak. Kata dia punya Abah, kalau ente pengen hidup bahagia, berkah dunia akhirat, jangan pernah tolak orang yang udah datang ke rumah. Ya, nggak banyak aslinya, cuma 2.000, 3.000, 5.000. Kan namanya kalau kita minta begitu. Kadang-kadang yang kita kesel itu mau sholat Jumat, kayak nggak tahu waktunya, diintilin aja. La haula wala quwata. Atau kalau kagak anak-anak itu, percis udah kayak anak kita. Assalamualaikum Beb, assalamualaikum Beb. La haula wala quwata. Abah selalu berpegang seperti itu. Kata dia punya Abah, Allah fi aunil abd, madamatil abd fi auni akhi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, Allah fi aunil abd. Allah ini pasti senantiasa bakal menolong seorang hamba. Madamatil abd fi auni akhi. Selama orang tersebut masih mau menolong saudara itu, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala yang lewat lisan baginda Nabi kita Muhammad. Karena suatu ketika abah saya nanya, Beb, sehari pernah nggak makan? Alhamdulillah makan terus. Sehari 3 kali kita makan. Pagi lain, makan siang lain, makan malam lain. Nggak ada satu tuh. Nggak ada dari pagi buat makan siang juga, buat sore juga. Lain-lain lauknya Allah kasih berkah tuh. Begitu alhamdulillah di saat kita mau makan nggak perlu minta-minta sama orang lain. Nggak perlu ngetok rumah saudara kita. Nggak perlu minta-minta sama orang lain. Minta iba, kasihan, belas kasih daripada saudara kita buat makan. Semuanya apa itu dari situ tuh. Yakin banget itu. Yakin banget dengan firman Allah Ta'ala, Allah fi aunil abd, madamatil abd fi auni akhi.
Allah senantiasa bakal menolong seorang hamba-Nya selama ini hamba masih mau nolongin orang lain. Makanya adanya seperti itu tuh. Jangan dibilang tadi tuh dididik kita dari kecil, ada orang bawain makanan pasti tuh dibalas dengan makanan tersebut. Yang kedua, sholat Jumat, hari Jumat tuh ditukarin tuh duit 50.000 tuh sampai dia meninggal dunia. Itulah itu, belum masukin kotak, belum tuh. Itu buat hanya bagi-bagi tukang fakir miskin. Makanya di rumah Ane dulu banyak banget tuh, zaman Ane punya apa? Yang recehan tuh pasukan botresi, la haula wala quwata, ada habis-habis. Kadang-kadang kita kenalin mukanya, dia ngantri lagi, dia balik lagi, la haula wala quwata. Lu kan udah loh, kagak bukan ada di la haula wala quwata. Padahal dikasih, tetap ada dikasih. Dia udah minta sama kita, dia udah berhajat sama kita, dia udah maaf, nada sama kita kasih. Itu ajaran kita punya orang. Dari sini tuh Nabi udah ngajarin tuh, bisa jadi ini perempuan pengen sedekah, kan kita nggak tahu tujuan dia keluar habis itu dia petik daripada pohon kurma tersebut. Bisa jadi ada kebaikan di dalam daripada apa yang dia kerjakan, silakan. Nah, orang berbuat baik masa kita mau cegah begitu aja? Nggak pantas seseorang mencegah daripada kebaikan orang. Kalau bisa kita jadikan juga diri kita sebagai orang baik begitu aja, sebagaimana ajaran as-salafun salih kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, autaf ali ma'rufan, atau ada di dalamnya daripada kebaikan. Kan kita nggak tahu apa dia pengen kasih orang lain. Orang dulu begitu deh tuh, nggak ada yang dipikirin dirinya. Orang dulu asal dia punya rezeki yang banyak, itu selalu tuh tangannya emang udah Allah jadikan tuh pengen bagi dia, pengen bagi fulan bin fulan. Kagak bisa tuh dimakan sendirian, nggak bisa. Gak kayak sekarang ya, gak kayak sekarang ya. Orang dulu dapat rezeki nggak bisa tuh dimakan sendirian, masuk ke mulutnya sendiri nggak bisa. Diingat saudaranya, diingat tetangganya, diingat gurunya. Itu orang dulu, nggak kayak orang sekarang ya. Iya. Segini banyak yang ngaji, segini banyak. Iya, bener kira-kira. Kita dapat duit kan banyak-banyak, 10 juta aja. Mampir nggak kamu sedang roh? Mampir. Kira-kira nih mesin kurangnya apa ya? Oh, AC-nya rusak dan servis. Ada yang begitu? Ada. Berapa ini AC? Hitung coba berapa? Oh, yang 2 udah nggak dingin, ganti besok. Ini kira-kira? Masya Allah. Mustahil. Udah wala quwata. Kira-kira kalau orang tua kita dulu kan dapat rezeki dari Allah langsung tuh tangannya berbagi kepada orang lain. Tangannya udah terlepas aja itu, nggak bisa tuh makanan itu masuk ke dalam mulutnya sendiri. Ya kayak gitu ya, kuat banget itu. Ibarat kata daun jambu, tahu daun jambu? Mendingan dengan ngandol gini nih. Tahu daun jambu, ngandol ketimbang patah. La haula wala quwata. Pelit banget. Gogong banget. La haula wala quwata. Orang dulu begitu itu. Asal dapat kebaikan dibagi-bagi. Emang begitu enggak tahu? Emang Allah jadikan hatinya mulia begitu aja. Enggak ada di dalam hatinya dunia, enggak ada. Kalau kita maaf Allah tanamin di dalam hati itu dunia, nantinya luar biasa, berharap banget, dikit-dikit kurang, dikit-dikit takut habis. La haula wala quwata. Enggak ada jariah kita, enggak ada kebaikan kita. Makanya biar kita tahu, pohon ada 2. Nih kita ngomongin pohon kan nih. Pohon ada 2 nih. Ada pohon yang manis, ada pohon yang pahit sebagai penutup. Karena bisa. Pohon ada 2. Ada orang tetangga. Di rumahnya ada pohon mangga, buahnya lebat banget. Cuman rasa itu mangga pahit banget. Habib bisa tahu dari mana pahit, Beb? Yang namanya mangga harum manis lagi, berarti kan udah harum manis. Betul kira-kira? Ya bener kira-kira? Harum manis, siapa yang kenal harum manis? Ya Allah, apalagi si mana lagi? Artinya si mana lagi habis makan mana lagi tuh? Saking enaknya namanya mangga si mana lagi. Ini harum manis, wanginya udah kecium. Tapi kok Habib bisa tahu ini pohon pahit? Iyalah orangnya pelit. Orangnya yang punya pelit. Jadi mangganya juga ikut. Hai, coba kalau orang yang punya dermawan, oh begitu berbuah dibagiin tetangga-tetangga. Orang-orang dulu begitu itu. Ingat orang tuanya, ingat gurunya, dibagiin tuh. Ya habis panen dipetik dan dibawain tuh guru-gurunya. Makanya mangganya manis-manis. Karena orangnya dermawan baik. Ini sekarang aku gitu lihat lebat banget. Mau pohon apa aja deh,
Terserah deh, contohnya itu kan baru mangga, ada pohon durian, pohon durian, itu kira-kira ciumi kemana-mana ya. Udah gitu samping masjid lagi wanginya. Udah percuma itu durian mau montong kayak tetap aja pahit. Durian, kenapa? Yang punya, pelit. Coba kalau yang punya orangnya baik, dermawan, dibawa bagiin tetangga-tetangga, orang-orang tuanya, guru-gurunya, jadi berkah tuh pohon. Tambah lagi, subur lagi, bikin banyak lagi buahnya, Pantas kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Begitu aja udah. Sebaik-baiknya manusia yang paling banyak manfaatnya buat orang. Paham kan kira-kira jelas? Kayak tadi tuh, bisa jadi tuh nih mangganya pahit. Kenapa? Orangnya pahit. Ini mangga manis banget. Bisa jadi orangnya dermawan baik, tangannya murah kepada orang. Itu di situ. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sedikit jadi ilmu yang nafi'. Allah kasih kita pemahaman yang benar. Kalau kita mati, Allah matikan kita dalam keadaan husnul. Al-Fatihah ala hadihin niyyah wa ala kulli niyyah salihah jami'a wa nafi'ah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim